Halo anak-anak kelas 8. Nah, pembelajaran matematika hari ini kita bertemu melalui video pembelajaran yang sudah bisa kita siapkan, di mana pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai limas. Nah, masih di dalam bangun ruang sisi datar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prisma. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai limas. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menentukan luas permukaan limas, kemudian menentukan volume limas, kemudian menemukan solusi atas masalah dalam konteks luas permukaan limas, kemudian menemukan solusi atas masalah dalam konteks volume limas. Jadi ada 4 poin. Nah, dari 4 poin ini bisa kita bagi menjadi 2 poin utama, yaitu mengenai luas permukaan, dan yang kedua adalah mengenai volume limas. Apa sih limas itu dan bagaimana bentuk limas? Kita akan mencoba untuk melihatnya di dalam barang ataupun benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini misalnya kita sudah siapkan ada 3 buah contoh bentuk limas. Yang pertama, di sini ada gambar tenda, lihat tenda. Yang kedua adalah Rubik, ini mainan ya. Dan yang ketiga adalah ini ada bentuk makanan, lebih tepatnya adalah seperti kue coklat. Nah, bentuknya ini adalah bentuk-bentuk limas. Ada yang sama unsurnya, yaitu mereka sama-sama memiliki ada yang namanya titik puncak. Nah, kemudian ada yang namanya sisi tegak. Ini sisi tegaknya berbentuk segitiga dan mereka juga memiliki alas. Dari contoh tersebut kita bisa mengambil pengertian bentuk limas. Di sini sudah disiapkan pengertian dari limas secara umum, yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N dan beberapa bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, jenis limas itu sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah limas sisi N sembarang, di mana limas yang alasnya sembarang segi N dan puncaknya sembarang. Yang kedua, limas sisi N beraturan adalah limas yang alasnya segi N beraturan dan puncaknya berproyeksi pada pusat alas. Di sini Miss beri warna merah. Inilah yang akan kita bahas kali ini. Sedangkan yang poin ketiga adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran disebut dengan kerucut. Nah, poin 3 ini akan kita pelajari lebih detail sewaktu kalian sudah di kelas 9, yaitu kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Salah satunya adalah kerucut. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang poin nomor 2, limas sisi N beraturan. Nah, di sini sudah disiapkan ada 3 buah contoh limas sisi N beraturan. Yang pertama adalah limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, dan yang terakhir adalah limas segi 6 beraturan. Oke, nomor 1 di sini, misalkan cara bacanya adalah seperti ini. Cara bacanya ya, limas segitiga beraturan DABC. Nomor 2, limas segi 4 beraturan EABCD. Nomor 3, limas segi 6 beraturan VPQRSTU. Nah, cara bacanya, kita akan bacanya adalah mulai dari titik puncaknya. Ini titik puncaknya D, maka kita mulai dari D. Titik puncaknya E, maka kita mulai dari E. Kemudian dilihat dari sini, nomor 1, alasnya berbentuk segitiga, yaitu segitiga ABC. Nomor 2, alasnya berbentuk segi 4, yaitu ABCD. Nomor 3, alasnya berbentuk segi 6, yaitu PQRSTU. Nah, dari contoh ini, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur. Nah, unsur-unsur yang ada pada limas di sini ada 5 macam, yaitu rusuk, titik sudut, sisi atau bidang, diagonal bidang, dan juga bidang diagonal. Perhatikan bedanya diagonal bidang dan juga bidang diagonal. Meskipun mereka sama-sama memiliki 2 kata yang sama, yaitu diagonal dan juga bidang, tetapi yang pertama adalah diagonal terlebih dahulu. Kalau ada kata diagonal, berarti dia adalah berupa garis, ruas garis. Sedangkan bidang diagonal, maka dia bentuknya adalah berupa bidang atau berupa sisi. Di sini, Miss sudah punya ada 5 segitiga. Nah, 5 segitiga bentuknya adalah seperti ini ya. Lihat, 5 segitiganya dengan alas ABC. Kalau 5 segitiga ini Miss buka,
misalkan buat jaring-jaringnya, ini jaring-jaringnya. Nah, terbukalah menjadi seperti ini. Maka 5 segitiga ini akan memiliki sebuah alas segitiga dan juga sisi tegaknya berupa segitiga, ada 3 buah sisi tegaknya. Nih, lihat animasinya di sini. 5 segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Kita akan buka. Nah, ini dia sisi tegaknya. Ada 4 buah sisi tegaknya berubah bentuk segitiga. Nah, ini ya. Ini adalah 5 segi 4 kalau kita buka seperti ini. Ini adalah alasnya yang berwarna biru, perhatikan. Kemudian sisi tegaknya ada 4 berupa bentuknya adalah berupa segitiga. Nih, kalau kita kembalikan, kita buka lagi. Ini adalah 5 segi 4. Di sini kita akan melihat unsur-unsur yang ada pada 5 segi 4. Ini ada 5 A, B, C, D. Dengan alasnya adalah A, B, C, D berupa segi 4. Titik sudutnya di sini adalah yang berwarna merah berupa titik ataupun nokta. Oke, di 5 segi 4 beraturan kita memiliki 5 buah titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya rusuk pada 5 segi 4. Oke, yang pertama adalah rusuk AB yang berwarna biru, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan juga DE. Nah, di dalam 5 segi 4 kita memiliki ada 8 buah rusuk. Pada 5 sini kita akan bagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu sisi alas. Nah, sisi alasnya adalah ini dia yang berwarna hijau. Ini adalah sisi alas. Pada 5 dia hanya memiliki 1 buah sisi alas. Berikutnya sekarang kita akan melihat dari sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABE yang berwarna biru, berikutnya segitiga ADE, segitiga BCE yang bagian belakang, dan segitiga DCE yang di sebelah kanan. Jadi ada 4 buah sisi tegak yang berbentuk segitiga dan juga 1 buah alas. Maka di dalam 5 segi 4 kita memiliki ada 5 buah sisi atau bidang. Nah, sekarang berikutnya kita akan membahas mengenai diagonal bidang. Nah, diagonal bidang pada 5, di sini ada AC yang pertama. Lihat ada garis AC. Yang kedua adalah garis BD yang berwarna hijau. Nah, ini adalah diagonal bidang. Ingat diagonal bidang ya. Diagonal bidang dalam 5 segi 4 ini ada 2, yaitu garis AC dan juga garis BD. Nah, diagonal bidang sudah, maka kita akan ke bidang diagonal. Sekarang adalah bidang diagonal. Yang pertama, bidang diagonal yang pertama adalah EAC dan yang kedua adalah EBD. Nah, ini berupa bidang. Ada 2 buah bidang diagonal di 5 segi 4. Diagonal ruang pada bangun ruang limas itu tidak ada. Jadi bangun ruang limas tidak memiliki diagonal ruang. Tadi sudah kita bahas mengenai unsur-unsur limas. Jadi di dalam unsur-unsur limas tadi kita sudah membahas mengenai rusuk, titik sudut, sisi atau bidang, diagonal bidang, dan juga bidang diagonal. Sekarang kita akan membahas berikutnya yaitu mengenai luas permukaan limas. Nah, di sini yang dijadikan contoh adalah limas segi 4 beraturan di mana alasnya adalah berbentuk segi 4 ABCD. Nah, 5 segi 4 ini kalau kita buka bentuknya adalah yang di bagian tengah, seperti gambar yang di bagian tengah ini. Oke, sebelah kiri adalah bentuk 5 segi 4, yang tengah adalah jaring-jaringnya, jadi kalau kita buka seperti ini. Kemudian, bagaimana menentukan luas permukaan limas? Maka untuk menentukan luas permukaan limas adalah kita akan mencari semua luas dari sisi-sisinya. Nah, sisi-sisinya yang mana saja? Kita akan coba lihat. Untuk menentukan luas permukaan limas, sama saja kita akan mencari seluruh luas dari sisi-sisi yang ada pada limas. Yang pertama, kita punya yang namanya sisi alas. Ini adalah sisi alasnya yang pertama. Kemudian kita punya yang namanya sisi tegak. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti luas permukaan limas bisa kita cari dengan cara mencari luas alas. Luas permukaan limas sama dengan
luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, sisi tegak ini berbentuk segitiga. Segitiganya ada berapa? Ada 4 karena dia berupa 5 segi 4. Kalau dia 5 segitiga, maka sisi tegaknya ada 3. 5 segi 5 beraturan, maka sisi tegaknya ada 5. Maka bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan luas sisi tegak, seluruh sisi tegaknya. Nah, di mana luas sisi tegaknya ini adalah berupa segitiga. Berarti bisa kita katakan adalah jumlah luas segitiga pada bidang ataupun pada sisi tegaknya. Nah, untuk mencari luas sisi tegaknya, karena dia berupa segitiga, maka sama saja dengan mencari luas segitiga. Nah, luas segitiga bagaimana? Yaitu setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Alasnya adalah ini ini adalah alas. Yaitu dari sisi alasnya tadi sini, kita sudah dapatkan alasnya ini. Sedangkan tingginya adalah ini tinggi. Nah, tinggi ini apa? Tinggi ini adalah bukan merupakan tinggi limas, tetapi tinggi dari sisi tegak. Tinggi dari sisi tegak bisa kita cari menerapkan teorema Pythagoras, di mana materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai teorema Pythagoras. Ini dia. Nah, sisi tegaknya adalah ini. Kalau ini kita ambil, Miss buatkan gambar sebelah sini. Ini adalah tingginya. Ini tingginya. Ini adalah tinggi limas. Yang ini adalah tinggi limas. TL tinggi limas. Sedangkan ini adalah setengah dari panjang sisi alas. Miss ulangi. Jadi kalau dari gambar ini Miss taruh di sebelah kanan, maka akan kita dapatkan bahwa tinggi segitiga dari sisi tegak itu adalah ini dia tepatnya, dan kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Apabila tinggi limas sudah diketahui, ini tinggi limas, di sini tinggi limasnya ini tinggi limasnya TL, dan di sini ini panjangnya adalah setengah dari panjang sisi alas. Ini adalah setengah dari panjang sisi alas. Maka nanti akan kita dapatkan tinggi dari segitiga atau tinggi dari sisi tegaknya. Kita terapkan Pythagoras di sini. Maka luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas segitiga pada bidang tegaknya. Apabila dia berupa 5 segitiga beraturan, maka segitiganya, sisi tegaknya atau bidang tegaknya ada 3. Kalau dia berupa 5 segi 4, maka segitiga pada bidang tegaknya ada 4. Untuk volume limas, di sini disiapkan ada sebuah kubus. Ini adalah kubus. Seperti ini ya kubusnya. Kemudian dari kubus ini kita akan bagi menjadi 6 buah. Dari kubus ini kita akan coba buka menjadi 6 bagian. Nah, lihat ini menjadi 6 bagian. Menjadi 6 bagian. Ini kembalikan, lihat di sini. Nah, jadi 6 bagian. Jadi satu buah kubus misalkan ubah menjadi 6 bagian limas. Tinggi kubus dengan tinggi limas berarti bisa kita katakan bahwa tinggi limas adalah setengah dari tinggi kubus. Atau tinggi kubus adalah 2 kali dari tinggi limas, di mana tinggi kubus ini adalah berperan sebagai panjangnya rusuk dari kubus tersebut. Nah, ini adalah kubus yang sudah kita bagi menjadi 6 bagian. Perhatikan di sini yang tadi sudah Miss katakan bahwa tinggi kubus ini tinggi kubus yang ada di sini, tingginya adalah 2 kali dari tinggi limas. Nah, kemudian karena kubus ini kita bagi menjadi 6 bagian, maka bisa kita katakan bahwa volume limas adalah 1/6 dari volume kubus. Nah, kita akan coba cek volume 1 limas ini, yaitu 1/6 dikali dengan volume kubus. Volume kubus itu adalah sama saja dengan F⁻³ atau bisa kita katakan luas alas kali tinggi. Nah, ini misalkan katakan luas alas dikali dengan tinggi kubus. Lihat, ini alasnya segi 4, tinggi kubus adalah ini. Nah, berikutnya 1/6 dikali dengan luas alas
alasnya berbentuk segi 4 jadi sama. Tinggi kubus. Tinggi kubus ini adalah, lihat di sini, 2 kali dari tinggi limas. Maka bisa Kak Miss katakan bahwa tinggi kubus adalah 2 kali dari tinggi limas. Seperti ini. Nah, sekarang 1/6 dikali dengan 2. 2 kali 1/6. Maka bisa kita peroleh 2/6 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi limas. Seperti ini. Nah, 2/6 bisa kita sederhanakan, Miss tulis sebelah sini, yaitu 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi limas. Jadi untuk mendapatkan volume limas adalah 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi limas. Nah, di sini untuk kesimpulannya, volume limas adalah 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas mengenai unsur-unsur luas permukaan dan juga volume limas. Sekarang kita akan coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Jika Miss memiliki alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi limas adalah 12 cm. Hitunglah tinggi segitiga pada sisi tegak dan yang B adalah luas permukaan limas. Kita tuliskan ya, diketahui. Panjang sisinya 10, maka ini di sini 10. 10. Tinggi limas 12, maka dia di sini 12. Nah, untuk mendapatkan tinggi segitiga, yaitu yang sebelah sini, tinggi segitiganya ini, maka kita butuh bantuan satu buah garis lagi di sini. Nah, ini panjangnya adalah setengah dari panjang alasnya ini. Kalau ini 10, maka dia di sini adalah 5. Sekarang bentuk segitiga ini Miss pindahkan dengan yang berwarna kuning di sini. Di sini kita akan dapatkan tingginya 12, alasnya 5, dan nantinya kita akan bisa mendapatkan panjangnya T ini. T ini adalah tinggi segitiga pada sisi tegak. Kita akan terapkan teorema Pythagoras. T, karena T adalah hipotenusa ataupun sisi miring, maka T adalah akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Akan kita dapatkan akar dari 144 ditambah dengan 25. Maka kita peroleh akar dari 169 yaitu 13. Jadi untuk jawaban yang A adalah 13 cm. Sekarang untuk menjawab yang B. Yang B, ingat tadi luas permukaan limas, maka bisa kita peroleh dengan cara luas alas ditambah dengan jumlah luas segitiga. Nah, ini segitiganya ada 4. Sisi tegaknya ada 4. Maka ditambah dengan 4 dikali dengan luas segitiga. Ini buat tanda kurungnya. Nah, luas alasnya berbentuk persegi. Berarti luas dari persegi adalah R kali R. Sisi kali sisi, maka kita dapatkan 10 dikali dengan 10 ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Setengah dikali dengan alasnya ini adalah 10 dan tingginya adalah 13. Oke, kita peroleh 100 ditambah dengan 4 dikali dengan setengah. Nah, ini bisa kita catat ya. 4 dengan 2, ini 1, ini 2. Maka kita dapatkan 2 kali 10 kali 13, yaitu kita peroleh 260. Total, maka akan kita dapatkan 360 cm persegi untuk luas permukaan untuk soal nomor 1, yaitu luas permukaan limas di mana alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi limas adalah 12 cm. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Di sini ada alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Nah, kita tuliskan dulu. 3, 4, 5, segitiga siku-siku. Maka 5 ini adalah hipotenusa. Maka 5-nya kita tuliskan di sebelah sini. 3-nya Miss tuliskan sebelah sini. 4-nya sebelah sini. 3 dan 4 ini boleh kalian tukar. 4 sebelah yang AC, 3 yang BC juga boleh. Tetapi AB haruslah 5. Kenapa AB haruslah 5? Karena dia adalah sebagai sisi miring atau hipotenusa. Dilihat dari, nah ini siku-sikunya di sini, maka AB ini adalah hipotenusanya. Yang ditanyakan adalah volume limas. Apabila tinggi limas ini ya di sini, ini adalah 12 cm. Maka bisa kita hitung bahwa volume limas
adalah sepertiga dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi limas. Oke, kita dapatkan 1/3. Alasnya berbentuk segitiga, maka kita mencari luas segitiga. Setengah dikali dengan A-nya adalah 3, T-nya adalah 4, sedangkan tinggi limas adalah 12. Maka kita dapatkan ini bisa kita coret nih. Nah, di sini bisa kita coret 3 dengan 12, ini kita dapatkan 4, maka akan kita dapatkan, nah setelah ini kita coret, maka ini akan sangat mempermudah untuk penghitungan. Begitu pula dengan 2 dan 4 ini 2-nya coret, ini dapatkan 2. 3 kali 2 kali 4. Kita peroleh di sini hasilnya adalah 24 cm pangkat 3. Ingat, kalau luas adalah cm pangkat 2, sedangkan volume adalah cm pangkat 3. Nah, di sini pangkat 3 ya. 24 cm pangkat 3 ini adalah jawaban untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini tadi kita sudah membahas mulai dari unsur-unsurnya, kemudian menentukan luas dan juga menentukan volume. Jadi, 3 hal tersebut sudah kita pelajari bersama. Nah, dari hal yang tadi sudah kita pelajari, yaitu ada unsur-unsur, ada luas permukaan, dan juga ada volume limas. Terima kasih kalian sudah bersama Miss Agatha di dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar, terkhususnya adalah mengenai limas. Semoga Miss harapkan kalian bisa paham terkait materi limas ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung tanya ke Miss Agatha. Terima kasih dan selalu semangat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga stamina. Kemudian kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya lagi. Terima kasih dan salam.